Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali tahun 2021 ini, kita banyak ditimpa berbagai macam musibah. Dan musibah yang paling besar adalah bukan musibah gempa bumi, bukan banjir, longsor dan tsunami. Tapi di tahun 2021 ini kita ditimpa musibah besar. Apa itu musibah besar? Kita ditimpa musibah wafatnya ulama. Baru 2 hari 3 ulama yang sudah meninggalkan kita. Beliau adalah lampu cahaya penerang di tengah-tengah masyarakat. Kemarin tanggal 14 Januari, hari Kamis, yang meninggal ulama besar. Siapa? Syekh Ali Jaber. Beliau adalah hafiz penghafal Al-Quran. Beliau selain penghafal Quran, beliau berhati lembut, zuhud dan wara' terhadap dunia. Dan dalam beberapa kesempatan, beliau pernah mampir di tanah tercinta kita, Lombok ini. Bahkan beliau pernah berpesan, kalau sampai beliau suatu saat akan wafat, beliau ingin dimakamkan di tanah tercinta Lombok ini. Tapi ketika beliau wafat, karena berbagai macam pertimbangan, beliau tidak jadi dimakamkan di Lombok ini. Beliau jadi dimakamkannya di pondok pesantren Darul Quran yang ada di Jakarta. Jadi hadirin pemirsa yang berbahagia, tanggal 14 Januari itu beliau meninggalkan kita semua. Kita kehilangan satu permata yang selalu menyinari hati umat Islam. Kemudian lagi hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, tepatnya tadi pagi, itu meninggal lagi seorang ulama besar, seorang ulama karismatik, ulama yang zuhud, ulama yang wara'. Siapa? Beliau adalah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau dijuluki Sayyidil Walid, artinya tuannya para orang tua, karena beliau gurunya dari para habaib. Beliau ulama habib yang berasal dari Jakarta. Beliau memiliki nasab langsung, bersambung silsilahnya kepada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Guyur bin Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi As-Sani bin Muhammad Sahibus Sawma'ah bin Alwi Al-Awwal Sahibus Samal bin Ubaidillah Sahibul Arad bin Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraydi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau adalah guru tercinta dari imam besar kita, yaitu Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab.
Jadi sudah dua kita kehilangan ulama besar yang selalu menyinari hati kita dengan cahaya keimanan. Belum lama lagi, hanya hitungan jam, wafat lagi ulama besar kita. Siapa? Raden Kiai Haji Abdul Hamid Pamekasan. Beliau asal Madura, Jawa Timur. Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bata-Bata. Jadi beliau adalah ulama besar. Sudah itu pengasuh pondok pesantren. Coba kita bayangkan, dalam waktu 2 hari kita kehilangan 3 ulama besar. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Sekiranya bukan karena guruku, maka tak ku kenal siapa Tuhanku. Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena ketika para nabi wafat, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tanah, rumah dan uang, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Dan orang yang berilmu dan berakhlak, mereka adalah ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Pemirsa yang berbahagia, karena kita berada di tengah-tengah akhir zaman, termasuk di antara cara Allah mengangkat ilmu di atas muka bumi, bukan langsung dicabut, tapi liwafatil ulama, dengan cara mewafatkan para ulama. Kalau ulama sudah tidak ada, maka umat akan tersesat. Yang akan muncul adalah ulama-ulama su yang mencari dunia di dalam bermerek agama. Maka pemirsa yang berbahagia, di tengah-tengah akhir zaman ini, doakanlah mudah-mudahan alim ulama kita tetap sehat, diberikan panjang umur, murah rezeki oleh Allah, untuk dapat membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru tanggal 16 Januari. Sudah 3 kita kehilangan ulama dalam 2 hari. Belum besok tanggal 17 kita tidak tahu. Semakin lama ulama pasti akan wafat karena mereka juga adalah manusia biasa. Tapi di samping itu PR juga bagi kita untuk rajin belajar, terus berjuang, berikhtiar, jangan lupa bertawakal kepada Allah. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, dan janganlah lengah, sebab penyesalan itu bagi mereka yang bermalas-malasan. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan hati kita selalu disinari dengan kerinduan kepada guru-guru kita, kepada para ulama. Orang yang dekat dengan ulama insya Allah dekat dengan Allah. Tapi orang yang jauh dengan ulama, maka jauh juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Tentu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu melalui pengajaran para alim ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapat percikan rahmat dari ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, janganlah Engkau habiskan semua ulama yang ada di muka bumi ini. Sisakanlah ya Allah orang-orang yang soleh, ulama yang selalu membimbing hati kami menuju ke hadirat-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian video dari diri saya pribadi, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.